Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dipimpin dulu pembacaan sebelum memulai pelajaran. Nah, pada kesempatan kita hari ini, ya. Oh iya, saya lupa. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Siapa? Muli. Muli kemana? Muli sakit. Kemudian Dina kemana? Alfa. Oh, artinya tidak ada surat keterangan ya? Termasuk. Siapa lagi selain Dina? Rafiansa? Mana Rafiansa? Alfa. Ilham juga Alfa. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks biografi. Nah, kita sudah tahu unsur kebahasaan teks biografi, ciri-ciri biografi, kemudian nilai-nilai dalam teks biografi, itu semua kita pelajari. Ya. Dalam teks biografi yang kalian ketahui, itu contohnya apa saja tadi? Contoh teks biografi yang kalian ketahui. Contoh judul. Apa? Ibu Kartini. Apa lagi tokohnya? Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Ya, bagus sekali. Selain tokoh-tokoh pahlawan, di sini ada yang punya idola gak? Selain tokoh pahlawan. Ayo, siapa idola kalian? Lee Min Ho, Jimin, ya. Siapa? Habib Zaidan, ya. Itu adalah idola yang bisa kita masukkan nanti ketika kita membuat sebuah teks biografi. Dalam teks biografi itu kita ya mempelajari tentang kisah hidup seorang tokoh, perjalanan maupun ya, peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Berarti apakah saya boleh, Pak, menulis teks biografi dari bapak saya karena bapak saya adalah pahlawan bagi keluarga saya, Pak? Nah, boleh. Ya, asal itu ditulis oleh kalian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara wawancara, ya. Dengan cara apa lagi? Dengan cara bertanya secara langsung. Apabila tokoh yang ingin kita tulis itu sudah wafat, kita secara tidak langsung harus pergi menemui kerabat-kerabat terdekat dari tokoh yang akan kita tulis. Contoh, tokoh pendiri MA Hidayat atau tokoh pendiri Pondok Pesantren Yayasan Hidayatul Islam. Siapa? Kiai Haji Abdul Ghani. Tepuk tangan dulu untuk Nila. Bagus. Kiai Haji Abdul Ghani. Kalau kita mau menulis teks biografi tentang Kiai Haji Abdul Ghani, karena tokoh yang ingin kita wawancarai ini sudah tiada, sudah wafat, berarti kita harus kemana? Ke Pak Saihul. Pak Saihul itu siapa? Pak Saihul itu adalah
keturunan dari Kiai Haji Abdul Ghani. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nikita. Jadi dengan cara menemui kerabat terdekat ya dari tokoh yang akan kita tulis. Tentunya dalam penulisan teks biografi itu yang pertama adalah terdapat sebuah awalan atau orientasi ya. Orientasi itu apa? Tadi. Apa? Pengenalan tokoh. Ya, baik sekali. Tepuk tangan untuk Isra. Orientasi adalah pengenalan tokoh ya. Jadi dalam teks biografi ya, dalam sebuah unsur teks biografi ya, yang pertama paragraf kedua sampai ketiga itu biasanya adalah pengenalan tokoh. Lalu setelah pengenalan tokoh itu apa? Inti dari teks biografi. Apa intinya itu? Apa? Rangkaian peristiwa. Peristiwa dari apa? Peristiwa dari perjuangan seorang tokoh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Balia. Baik sekali. Pintar. Yang pertama adalah yang kedua adalah inti dari teks biografi. Yang ketiga, yang terakhir adalah reorientasi atau kesimpulan. Ya, kesimpulan. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Yang mana kesimpulan itu adalah sifatnya opsional. Lagi-lagi opsional. Opsional ada yang tahu? Boleh acungkan tangan. Ada yang tahu? Opsional itu apa? Opsional, ya. Opsional itu apa? Boleh ada dan boleh tidak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan yang meriah dulu. Itu adalah opsional. Bagus sekali Naila. Itu adalah opsional. Opsional itu adalah boleh ada, boleh tidak ada. Karena setiap teks biografi itu tidak semua teks menyajikan sebuah reorientasi. Ya, tidak semua teks biografi menyajikan reorientasi kesimpulan, akan tetapi ya ada sebagian yang menampilkan reorientasi kesimpulan. Kenapa Pak? Kok sifatnya opsional? Kok tidak harus ada? Karena ketika seseorang sudah membaca teks biografi secara utuh ya, secara utuh, maka otomatis orang tersebut bisa menjelaskan dengan dirinya sendiri kesimpulan teks yang dibaca oleh dirinya. Ya, paham? Jadi, orang yang benar-benar membaca tanpa kesimpulan pun ia akan dapat menyimpulkan dengan sendiri. Itu adalah biografi. Itu adalah bagian dari struktur teks biografi. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Saya harap hari ini setelah kita melakukan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks biografi, kalian dapat memahami ciri-ciri teks biografi, unsur kebahasaan teks biografi, dan juga struktur teks biografi. Nah, sekarang waktunya pelajaran sudah selesai, harap ditutup materinya, lalu disiapkan untuk berdoa. Berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.